satu. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan melakukan presentasi untuk tugas dari mata kuliah inovasi dan kewirausahaan, yaitu tentang analisa SWOT untuk wirausaha penjualan pupuk kelapa sawit. Di sini kami dari kelompok 8, ada saya sendiri, Sari Krisdianto, dengan NIM 3411191111. Lalu ada Nisa Fatima Indrianti dengan NIM 3411191098. Dan ada Silviana Anggraini dengan NIM 3411191120. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama-tama akan dimulai dengan apa itu SWOT. SWOT adalah kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategi untuk bisnis atau suatu proyek. Metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal guna menyusun strategi bisnis yang efektif. Selanjutnya, komponen dalam analisis SWOT yang pertama adalah strength atau bisa diartikan sebagai kekuatan. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kekuatan dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya yang kedua ada weakness atau bisa diartikan sebagai kelemahan. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kelemahan dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Lalu yang ketiga ada opportunities atau bisa diartikan sebagai peluang. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi peluang dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Dan yang terakhir, ada threat atau bisa diartikan sebagai ancaman. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi ancaman dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya di sini ada tujuan analisis dari SWOT. Yang pertama, mampu membuat analisis yang merangkum faktor internal dan eksternal. Yang kedua, mampu mengidentifikasi resiko dan masalah yang perlu dipecahkan. Yang ketiga, mampu menetapkan prioritas manajemen. Yang keempat, menciptakan pengembangan produk atau layanan bisnis. Yang kelima, membuat keputusan perekrutan, promosi, atau sumber daya manusia lainnya. Yang keenam, mengevaluasi dan meningkatkan peluang dan kinerja layanan pelanggan. Ketujuh, menetapkan strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing atau meningkatkan kerja bisnis. Kedelapan, melakukan investasi dalam teknologi, lokasi geografis, atau pasar. Kedelapan, mengurangi kesalahan faktor manajemen, faktual, dan atau pemasaran. Kesepuluh, melakukan perkiraan penjualan yang realistis berdasarkan kondisi pasar dan evaluasi potensi pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, di sini ada manfaat analisis dari SWOT. Yang pertama, mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Analisis SWOT memberikan model yang terperinci dan terorganisir untuk mengevaluasi sifat terbaik organisasi dan kekuatan saat ini. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi beberapa kelemahan untuk menghilangkan atau diubah menjadi kekuatan. Lalu yang kedua, meminimalkan kerugian. Tujuannya sebagian besar bisnis adalah meminimalkan kerugian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, perusahaan dapat mengurangi kerugian finansial dengan mengevaluasi manfaat dan kerugian dari berinvestasi dalam teknologi yang baru. Yang ketiga, lebih memahami ancaman dan peluang eksternal. Analisis SWOT membantu menentukan ancaman dan peluang yang paling umum di industri, membuat pekerja industri lebih siap untuk meminimalkan ancaman atau memanfaatkan peluang di masa depan. Lalu selanjutnya ada SWOT untuk wirausaha penjualan pupuk kelapa sawit akan dijelaskan oleh Silviana. Baik, selanjutnya di sini ada kekuatan atau strength, yaitu
1. Produk pupuk kelapa sawit yang berkualitas dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk serupa di pasar. Yang kedua, pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang industri kelapa sawit dan pasar pupuk. Ketiga, yaitu dukungan dari pemasok kelapa sawit lokal. Dan yang keempat, peningkatan permintaan global untuk pupuk organik yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. 1. Kurangnya modal untuk pengembangan produk dan pemasaran yang lebih luas. 2. Keterbatasan jaringan distribusi yang memadai untuk mencapai pasar yang lebih luas. Yang ketiga, persaingan yang ketat dari produsen pupuk lainnya. Selanjutnya, ada peluang atau opportunities, yaitu 1. Potensi pasar yang besar untuk pupuk kelapa sawit di dalam dan di luar negeri. Yang kedua, pertumbuhan permintaan pupuk organik dari pelanggan yang lebih sadar lingkungan. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi dalam pengolahan dan distribusi pupuk organik. Serta ada ancaman atau threats, yaitu 1. Persaingan yang ketat dari produsen pupuk lainnya yang menawarkan produk serupa. 2. Fluktuasi harga kelapa sawit yang dapat mempengaruhi harga pupuk. Dan yang ketiga, perubahan regulasi pemerintah terkait produksi dan penjualan pupuk. Selanjutnya ada sistem yang akan dimiliki pada usaha penjualan pupuk kelapa sawit. Di sini ada beli pupuk, lalu dipupukin. Pada penjualan pupuk ini nantinya pembeli tidak hanya bisa membeli pupuk di toko, tetapi juga bisa menyewa jasa untuk melakukan pemupukan dari para pekerja yang disediakan oleh toko. Kemudian dengan menggunakan jasa pemupukan dari toko, maka penggunaan pupuk yang sudah dibeli akan lebih efisien dikarenakan para pekerja yang akan melakukan pemupukan sudah berpengalaman. Selanjutnya di sini ada perkembangan dari bisnis penjualan pupuk kelapa sawit. Yang pertama yaitu pembelian dan pemesanan dapat dilakukan melalui online. Selanjutnya, harga bersahabat. Harga dari pupuk yang dijual akan lebih bersahabat terutama untuk para petani-petani kelapa sawit kecil. Dan selanjutnya, sewa tukang pupuk. Dengan adanya penyewaan untuk melakukan pemupukan, maka proses pemupukan akan lebih efisien dan lebih cepat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Chris. Baik, terima kasih. Yang kesimpulannya itu dari analisis SWOT ini, wirausaha penjualan pupuk kelapa sawit dapat memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk memperluas pasar dan meningkatkan pangsa pasar. Wirausaha juga harus berusaha mengatasi kelemahan yang dimilikinya dan memanfaatkan peluang yang tersedia untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu, wirausaha juga harus waspada terhadap ancaman yang ada di pasar dan mempersiapkan strategi untuk menghadapinya. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.